Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini saya akan membawakan future is now. Masa depan itu udah datang hari ini loh ya. Jadi yang belum sadar, ayo kita sadar. Jadi bagaimana antisipasinya? Ya, next. Ya, kita perlu tahu why ya teman-teman. Ya, kita beruntung saat ini justru pada saat pemerintahan sekarang kita berkeinginan untuk achieve 8% pertumbuhan. Nah, ini semua sedang berpikir dengan caranya seperti apa ya. Nah, kita lihat sekarang tekanan ekonomi. Kita sama-sama tahu tekanan ekonomi seperti apa saat ini. Kemudian juga Global Competitiveness Index kita juga tahu seperti apa saat ini ya. Jadi yang menjadi pokok adalah apakah kita bisa menjadi bangsa yang inovatif? Pertanyaannya saya kembalikan ke Floor ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah ya, itu soal behavior ternyata teman-teman. Kalau teman-teman melihat salah satu teori yang menurut saya bagus sekali itu adalah salah satu TERA model ya. Actual behavior itu konon adalah suatu teori yang bisa kita gunakan untuk apa-apa saja. Saya di dunia kerja itu saya gunakan baik itu di marketing, di human capital atau pada saat saya membuat master plan teman-teman. Nah, apa di sini yang menarik? Yang menarik di sini adalah ternyata actual behavior tergantung dari intention kita. Intention positif untuk kita bisa maju ke sana ternyata karena attitude kita. Apakah attitude kita sudah ingin mau melakukan dan seterusnya? Nah, inilah yang menjadi basic fundamental kita. Berikutnya, ya, sudah Anda kenal saat ini hari ini kita ada di mana? Apakah kita mengetahui bahwa hari ini kita ada di gelombang ke-6, teman-teman? Kalau kita bicara digitalization, sebenarnya itu ada di tahun-tahun yang sebelumnya. Kita bisa bayangkan kalau hari ini kita masih belum selesai soal urusan digitalization. Jadi apapun itu yang terjadi saat ini, bahwa kita harus ingat 2045, 2060 itu adalah leap pertama dan leap kedua yang harus kita sukseskan. Apa itu? Kita tahu 2045 adalah Indonesia Emas. Bila Indonesia Emas itu tidak terjadi kemandirian dan kedaulatan, maka 2060 kemungkinan besar kita akan jauh lebih sulit daripada zaman COVID 2019-2021. Jadi poinnya adalah kita hari ini harus segera masuk ke gelombang ke-6 dan kita harus bicara juga bagaimana ini bisa menjadi kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan, dan itu inovasi yang harus kita lakukan untuk negeri kita tercinta. Ya, berikutnya maka pada saat kita bicara behavior tadi, maka sebenarnya kita membutuhkan sebuah metodologi behavior yang menjadi memudahkan kita. Nah, behavior ini sebenarnya masih sulit kita dapatkan. Ya, alhamdulillah kita mempunyai sebuah metodologi yang sprint behavior saya menyebutnya. 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama adalah formulanya, frameworknya, dan apakah itu impactful. Bagaimana kita lihat di depan? Maka behavior ini akan berdampak untuk mencetak kita bila kita selesai kuliah dan melahirkan entrepreneur atau kreatifpreneur dan lain sebagainya untuk menjadi fundamental kita di 2045 dan terus berinovasi untuk 2060. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, selanjutnya pada saat saya bicara sprint behavior, maka yang perlu kita lakukan adalah kita bisa lihat di depan. Ini adalah suatu bangunan di mana sebenarnya kalau kita lihat sebuah rumah, fundamentalnya harus kuat. Fundamentalnya itu apa? Kalau kita bangun rumah, mulai dari tanah, mulai dari fondasinya seperti apa dan seterusnya. Bila tanah itu menjadi kokoh, suatu fondasi yang kuat, maka kita harus ada pilarnya. Pilar-pilar inilah menjadi penyangga untuk kita bisa mempunyai suatu cita-cita yang bisa kita hasilkan. Di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa di dalam setiap unleashing innovation itu minimal ada 10 grand
skenario-nya. Ada 10 golden rule-nya. Nanti kita akan lihat. Di atasnya kita bicara soal leaderaholic, kita bicara soal strategic thinking-nya, kemudian di tengahnya kita bicara soal makers-nya, bagaimana how to kita creating something be able dan seterusnya. Yang terakhir adalah ini yang menarik. Hari ini kita banyak bicara soal experience. Ternyata experience itu tidak cukup. Bahwa kita di sebelah kanan, paling kanan, pada saat kita berbicara dengan pelanggan kita, maka sebenarnya kita harus sudah menjadi katalis semuanya. Nah, setelah itu bagian atap ada tadi yang saya sampaikan, ada frameworknya, ada kemudian ada formulanya, dan tentunya ada impactful-nya. Ya, next slide. Ya, ini adalah 10 golden rules yang minimal kita harus lakukan. Menariknya adalah 5 pertama itu adalah bagian dari diri kita. 5 terakhir adalah bagian dari strategi. Dilihatnya apa? Yang pertama, apakah kita seorang pemimpin yang baik? Apakah kita seorang leadership yang baik? Dan yang kedua, kemudian purpose-nya. Setiap korporasi, apakah kita telah mempunyai purpose yang bagus? Mulai dari visi, mission-nya sampai dengan strategi implementasinya dan lain sebagainya. Dan kemudian apakah kita berimpact dan seterusnya, ya. Dan di sebelah kanan 5 itu antara lain apakah kita sudah mempunyai sesuatu metodologi yang bagus dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian kita akan diukur, dilihat apakah kita bisa menghasilkan sesuatu yang berimpact, terutama itu, ya. Nah, selanjutnya tadi kita bicara soal fondasinya, maka kita bicara kemudian adalah soal pilarnya. Pilarnya itu ada 3 pilar yang utama. Yang pertama adalah kekuatan kita di dalam mengorganize. Di dalam organize itu tentunya kita harus tahu persis, clear semuanya, ya. Mulai dari yang tadi saya ceritakan soal purpose-nya, soal visinya, soal misinya dan seterusnya, sampai dengan ke arah culture-nya itu sendiri. Nah, pada saat kita bicara itu, baru kita akan bicarakan alignment ya satu dengan yang lain. Nah, masuk ke yang kedua. Yang kedua, makers-nya. Apakah kita punya produk telah fit? Apakah kita punya produk itu betul-betul memberikan manfaat yang besar buat negara? Artinya setiap proses itu pasti akan sama, hanya impact-nya yang apakah itu berimpact dengan volume yang besar, dengan profitability yang besar dan seterusnya. Yang terakhir seperti yang tadi saya sampaikan adalah soal katalis. Katalis ini adalah punya peran bagaimana kita bisa memberikan suatu benefit yang lebih pada saat seperti era kompetisi seperti sekarang. Ya, berikutnya adalah, nah, apa itu formulanya? Formulanya adalah interconnectedness ditambah values. Dari desk research kita, ternyata ekosistem yang kita punyai itu kita harus manfaatkan betul-betul. Kemudian values-nya yang harus kita berikan, karena itu hanya akan bisa melahirkan sebuah interconnected pathway yang baru. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa melakukan itu, teman-teman. Nah, ini adalah formulanya. Kemudian berikutnya adalah framework-nya. Ini suatu hal yang menarik. Kenapa? Inovasi itu harus sesuatu yang besar. Kadang-kadang banyak teman-teman, saya suka karena hobi saya, tapi tanpa melihat sesuatu. Bicara embrace the future, artinya kita bicara juga marketnya, kita bicara teknologinya. Sudah ada 10 teknologi hebat di dunia ini, mulai dari generative AI dan segala macamnya, sampai dengan automation, security dan lain sebagainya. Kita harus paham itu. Yang penting adalah use case-nya untuk kita. Apakah itu kemudian berimpact buat apa yang kita pikirkan di dalam inovasi kita. Selanjutnya, bicara framework itu kita sangat tergantung dari leadership juga. Jadi leadership ini kita tidak bisa mengelak, teman-teman. Ternyata kita sangat tergantung dari pemimpin dari setiap organisasi yang kita membuat inovasi. Inovasi itu tidak harus organisasi besar loh ya. Dari mulai startup, 2-3 orang dan seterusnya. Saya buat unboxing, itu bisa masuk sekarang untuk ukuran seminggu. Alhamdulillah 40 orang masuk. Artinya apa? Tinggal kemauan kita. Nah, berikutnya adalah purpose-nya. Jadi harapan kita dalam tim, purpose kita ini akan
sangat diuji apakah ini bermanfaat dalam jangka panjang dan seterusnya, teman-teman. Nah, gambar berikut ini adalah sprintnya ya. Sprint ini saya analogikan dengan metodologinya. Jadi apakah metodologi itu kita anggap sesuatu yang sulit? Jadi biasanya yang sulit itu bisa mudah kok, gampang. Saya buat 7 hari validasi kemudian looping. Itu sangat mudah, teman-teman. Jadi bagaimana kita membuat sebuah ide, kemudian diakselerasi dan seterusnya. Makersnya ini adalah kita membuat produknya mulai dari mapping dan seterusnya sampai dengan divalidasi lagi. Apakah itu kita punya orientasi yang besar atau hanya jangka pendek? Kalau kita hanya jangka pendek, 2-3 tahun selesai. Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Berikutnya, ini adalah ujian terakhirnya. Apakah yang kita pikirkan itu betul-betul berimpact? Karena kita sangat berharap 2045 kita harus mampu melahirkan inovasi anak bangsa yang bisa kita mulai hari ini, mulai dari idenya sampai dengan akselerasi dan seterusnya. Nah, di sini adalah cara alat ukur kita untuk bisa melihat kembali apakah framework kita sudah benar, apakah kemudian yang kita pikirkan itu sudah benar. Nah, inovasi tidak pernah ada yang salah atau yang benar. Karena inovasi yang penting adalah validasi dari yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metodologi kita untuk bisa mengukur keberhasilan dan sustainability yang kita lakukan. Nah, ini adalah impactful di atap ya. Nah, pada saat kita bicara kreatif planner, maka kita bicara challenging dan opportunity, itu pun sama. Dari hasil kementerian ternyata yang memungkinkan untuk berpeluang besar dalam kreatif planner itu nomor satu ternyata inovasi, teman-teman. Jadi seberapa jauh kita bisa membuat inovasi di dalam kreatif planner yang sekarang juga sudah semakin banyak. Apakah itu cukup membedakan? Dan inovasi kenapa demikian? Karena memang teknologi sudah semakin banyak ya. Kemudian yang kedua, apa ternyata yang bisa membuat kita lebih baik? Nomor satu, ternyata teknologinya. Tadi kita bicara inovasinya, yang kedua kita bicara teknologinya. Jangan lupa ya, kita marketplace dulu basisnya, lahir marketplace, kemudian digital payment. Sekarang kita udah ada payment yang barunya, tapi platformnya itu belum ada sekarang kan, Bitcoin dan sebagainya. Jadi berlomba kita untuk membesarkan negara kita dengan inovasi-inovasi yang mudah-mudahan saya berharap kita bisa lebih hebat lagi ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, yang kita lakukan objektif kita di 3 tempat ya, ada di kampus, ada di korporasi, dan ada di community. Pertama, kampus. Kenapa kampus? Teman-teman selesai dari kampus itu jangan pernah lagi berharap untuk jadi pegawai negeri atau pegawai BUMN. Kenapa? Pada saat kita membawa inovasi di kampus, karena kampus itu adalah tempat kita untuk menghasilkan inovasi yang kita bawa dari kampus. Jadi kampus itu akan menjadi inkubator dan mungkin akan harus menjadi akselerator. Kenapa begitu? Karena kita akan punya kebanggaan kalau misalnya kampus kita itu melahirkan inovasi sampai dengan IPO, begitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan. Yang kedua, korporasi. Kita sama-sama tahu korporasi sekarang dalam tekanan. Banyak teman-teman kita yang mengalami financial distress. Jadi mereka sekarang yang mereka lakukan adalah mereka sedang melakukan assessment terhadap produknya dan seterusnya ya. Dan terakhir tentunya community seperti UKM dan sebagainya, mereka juga tidak bisa mengelak dari inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Dan ini adalah salah satu contohnya, one student, one employee, one innovation. Alhamdulillah ya, ini Desember lalu kita dapat juara Asia, kemarin ada dua award kita dapat, dan ini juga saya berharap ini bisa kita lakukan di kampus-kampus seluruh Indonesia sehingga kalian bisa siap. Begitupun korporasi, kita banyak memberikan bantuan kepada teman-teman. Kita doakan 2045 Indonesia merdeka, Indonesia emas itu diisi oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena kita butuh kemandirian, kita butuh kedaulatan negeri kita. Kalau nggak salah demikian,
Terima kasih banyak, senang ada di Surabaya. Terima kasih TEDx Universitas Erlangga dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.